Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai lagi doa pagi secara online. Kita bersyukur pagi ini diberikan hari yang baru, nafas yang baru, kesempatan baru untuk hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan dan renungan, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari NKB 128, bait 1, bait 3 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang sudah menjaga kami sepanjang malam kami beristirahat. Pagi ini Tuhan sudah bangunkan, dan kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau duduk dekat dengan Tuhan Yesus, mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, supaya hari ini hidup kami dipimpin, disertai, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan Alkitab pagi ini dari kitab Bilangan 11 ayat 1 sampai 9. Bilangan 11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka.
Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar badolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pagi ini, dan tema kita adalah jangan bersungut-sungut, atau tema kita berserah itu indah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin kita masih ingat ketika awal bulan Mei, Presiden Joko Widodo berkata, kita perlu berdamai dengan virus COVID-19. Saudara-saudara, waktu itu hebohlah jagat raya. Waktu itu saudara-saudara, orang-orang gonjang-ganjing meributkan kata-kata Pak Jokowi, di mana kita diminta berdamai dengan COVID-19. Timbullah komentar-komentar seakan-akan kritis dari orang-orang yang pada dasarnya saudara-saudara memang tidak mau hidup tenang. Pikirannya selalu maunya perang dan ribut. Berdamai, saudara-saudara, yang dimaksud adalah berarti melakukan sesuatu sehingga keadaan damai atau tenang sampai tercapai kehidupan yang damai. Tidak perlu hidup ribut, ramai, dan bersungut-sungut. Berdamai itu bukanlah berarti mengaku kalah, tapi belajar berserah sambil berbuat sesuatu yang baik sampai tercapailah hidup yang tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup yang kita jalani memang tidak selalu memberikan ketenangan dan kedamaian. Kadang-kadang kita bergumul dengan segala macam pergumulan. Kadang-kadang kita menghadapi berbagai-bagai hal yang tidak baik. Saudara, seorang teolog dan pendidik yang bernama Monica Helwig, dia mengatakan, saudara-saudara, lihatlah segi positif dari hal yang menyusahkan atau membuat kita susah. Baginya penderitaan dapat mengajarkan kita bagaimana kita bekerja sama,
bagaimana kita menguasai diri dengan tenang, tidak ribut dan bersungut-sungut, dan belajarlah mengandalkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun hidup ini memang tidak selalu nyaman dan mulus, selalu ada, saudara-saudara, gelombang-gelombang kecil, bahkan mungkin badai menghantam kehidupan perahu hidup kita, mungkin hidup pribadi, keluarga, dan gereja. Tetapi saudara-saudara, disinilah kita belajar melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Peristiwa itu, saudara-saudara, adalah perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Sepertinya, saudara-saudara, orang-orang Israel memang gampang sekali ribut dan bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan. Saudara-saudaraku, sebenarnya Allah lah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Allah lah, saudara-saudara, yang menjadi pahlawan buat mereka dilepaskan dari penjajahan. Tetapi mereka malah memutarbalikkan fakta. Mereka marah kepada Tuhan, menyesali mereka yang justru sudah dimerdekakan. Menghadapi kesulitan mereka, ramai-ramai bersungut-sungut. Maka Tuhan pun marah, bahkan sangat marah. Sampai ia menurunkan api di tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi, kesusahan yang dihadapi membuat mereka lupa akan pimpinan dan berkat Tuhan. Tuhan sesungguhnya tidak dengan sengaja membuat mereka menderita. Tapi mereka harusnya belajar mengandalkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk buat umatnya. Dan saudara-saudara, itu sesungguhnya tidaklah menjadi alasan mereka bersungut-sungut. Tuhan sesungguhnya memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan sesungguhnya tidak membiarkan mereka itu menderita. Sebagai umat Tuhan, mereka haruslah terus-menerus dekat dan ingat akan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi mereka hidup penuh dengan sungut-sungut. Saudara-saudara, pada umumnya manusia memang memiliki sifat yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas, merasa susah sedikit, merasa repot sedikit, langsung bersungut-sungut. Bersungut-sungut dan mengeluh adalah tanda dari orang yang tidak pernah puas dari hidup yang dijalaninya. Seperti orang Israel yang dilepaskan dari perbudakan dan mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Sesungguhnya Tuhan berjalan di depan mereka pagi, siang, dan malam. Suatu kehidupan yang luar biasa karena Tuhan menyertai, memelihara, dan membela mereka. Walaupun demikian, bangsa Israel tidak pernah puas, selalu mengeluh, bersungut-sungut, membanding-bandingkan kehidupan ketika mereka di Mesir. Mereka lebih suka makan makanan enak, tetapi mereka sebagai budak atau kacung. Tuhan pun marah. Maka saudara-saudara, Musa pun memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa bersungut-sungut tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tetapi dengan berserah kepada Allah, kita belajar memahami rencananya yang indah untuk hidup kita. Sesungguhnya Allah mengerti setiap pergumulan dan kebutuhan kita. Allah tahu kelemahan dan kekuatan kita. Karena itu, daripada bersungut-sungut, belajarlah berserah.
melihat segala pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka beban hidup akan menjadi ringan. Hidup ini pun akan terasa indah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, keluh kesah dan bersungut-sungut hanya akan menjadi beban. Karena itu berserahlah hanya kepada Tuhan dan yakinlah rancangannya yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, sesungguhnya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dan bertindak. Dan kalau kami mau mengaku dengan jujur, kami pun, sifat kami pun tidak jauh dari umat Allah Israel yang ketika menghadapi kesusahan dan beban hidup mereka bersungut-sungut. Itulah juga yang sering kami lakukan, menyalahkan kiri kanan, menyalahkan Tuhan. Padahal ya Tuhan, sudah begitu banyak berkat-Mu yang luar biasa dan indah. Ampunilah kami yang kurang bersyukur dan kurang berserah. Kami belajar mulai hari ini Tuhan, tidak hidup dalam hidup mengeluh, tapi tetap berserah dan melakukan yang terbaik, berjalan bersama Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi Corona 19 ini, hidup ini memang tidak menjadi mudah, penuh dengan kesusahan. Tetapi kami tidak berguna, kami mengeluh dan bersungut-sungut. Seperti Pak Jokowi mengatakan hidup berdamai, mengusahakan terus yang terbaik sampai tercapai keadaan yang lebih baik lagi. Karena itu kami mau menyerahkan perjalanan hidup dan perjuangan hidup ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah para dokter, para medis yang berjuang di garda terdepan. Mereka diberikan juga kekuatan dan kesehatan merawat mereka yang sakit. Berikanlah hikmat, kemampuan kepada para ahli untuk menemukan vaksin yang dapat menolong kami semua dari virus COVID-19. Tidak ada hal yang lebih baik ya Tuhan daripada berserah kepadamu dan mengupayakan hidup tenang dan damai. Amin.